Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 7, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga kita masih dipertemukan lagi dalam materi pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Meneladani ketaatan kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Sebelum Bapak lanjutkan, kalian persiapkan dulu buku tulis dan alat tulisnya. Jangan lupa kalian catat materi kita pada hari ini. Dan setelah itu kalian foto dan kalian upload di Google Classroom kalian masing-masing. Hari ini kita akan mempelajari makna beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Yang kedua, tugas malaikat-malaikat Allah. Yang ketiga, perilaku beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Yang keempat, hikmah beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Anak-anakku, iman kepada malaikat Allah merupakan salah satu rukun iman yang 6 itu, yaitu iman kepada malaikat Allah. Apa itu iman? Iman menurut bahasa dari kata bahasa Arab amanu yu'minu imanan, yang artinya percaya. Sedangkan menurut istilah, iman adalah mempercayai dengan sepenuh hati, diucapkan dengan lisan, dan diwujudkan dengan perbuatan. Sedangkan malaikat menurut bahasa berarti dari kata malaikah, jamak dari kata malak, dari kata la'aka, yang artinya menyampaikan sesuatu. Malaikat adalah makhluk gaib yang diciptakan oleh Allah dari cahaya sebagai utusan Allah yang taat, patuh, serta tidak pernah membangkang terhadap perintah-perintahnya. Inilah arti dari iman kepada malaikat. Jadi, iman kepada malaikat adalah percaya dan membenarkan sepenuh hati bahwa malaikat Allah Subhanahu wa taala benar-benar ada. Malaikat bersifat gaib, artinya tidak dapat dilihat dan dirasakan oleh panca indera, tetapi keberadaannya dapat difahami. Bukti dari hal itu ketika wahyu disampaikan kepada nabi dan rasul, Allah mengutus malaikat untuk menjadi perantaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'akhbirni anil iman qala antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yaumil akhiri wa tu'minu bil qadri khairihi wa syarihi. Apa itu iman? Iman adalah percaya kepada Allah, kepada para malaikat, percaya kepada kitab-kitab Allah, kepada rasul-rasul Allah, kepada hari akhir, dan kepada qada dan qadar, baik dan buruk. Perhatikan hadis yang Bapak baca ini. Ini sebagai dasar beriman kepada malaikat Allah. Saya ulangi, meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah menciptakan malaikat sebagai makhluk gaib
yang diutus untuk melaksanakan segala perintahnya. Perintah beriman pada malaikat Allah terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 285. Bisa kalian tulis anak-anak ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin mir rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Artinya, Rasul Muhammad beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya, Al-Quran, dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepadamu tempat kami kembali. Kandungan ayat di atas bahwasanya Allah mengutus malaikat sebagai utusan Allah. Yang kedua, perintah Allah kepada umat Islam untuk beriman kepada malaikat Allah. Selain itu, di dalam surat An-Nisa ayat 136, Allah juga berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl. Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri faqad dhalla dhalalan ba'ida. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya Muhammad dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Kandungan ayat ini perintah Allah kepada orang yang beriman untuk mempercayai malaikat Allah. Dan orang-orang yang mengingkari malaikat Allah akan tersesat dari kebenaran yang jauh. Selain itu, di dalam surat Al-Anbiya ayat 19 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lahu man fis samawati wal ard wa man 'indahu la yastakbiruna 'an ibadihi wa la yastakhsirun. Artinya, dan miliknya siapa yang di langit dan di bumi, dan malaikat-malaikat yang di sisinya tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya, dan tidak pula merasa letih. Anak-anak, di dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan bahwasannya malaikat merupakan makhluk ciptaan Allah. Malaikat tidak memiliki sifat sombong
sifat angkuh dan juga tidak merasa letih untuk menyembah Allah. Jadi, iman kepada malaikat merupakan rukun iman yang kedua. Malaikat diciptakan dari nur ilahi. Malaikat diciptakan Allah sekali lagi sebagai utusannya untuk mengurusi berbagai urusan di dunia ini. Apa saja sifat-sifat malaikat? Yang pertama, malaikat diciptakan Allah dari nur atau cahaya. Malaikat selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat memiliki pengetahuan yang terbatas. Malaikat memiliki sayap. Malaikat tidak pernah lelah dan tidak akan mati sebelum hari kiamat. Tidak berjenis kelamin. Memiliki kemampuan untuk berubah wujud. Selain itu, malaikat juga memiliki sifat tidak berjenis kelamin, tidak makan dan minum, tidak tidur, tidak berbohong, tidak beribu dan berbapak, selalu taat beribadah dan bertasbih, merasa bahagia dan mendoakan orang yang mendapatkan Lailatul Qadar, selalu memintakan ampunan terhadap orang-orang yang beriman, selalu mengucapkan salam pada para penghuni surga, selalu bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah sifat-sifat malaikat, anak-anak. Lah, Allah di dunia ini Allah menciptakan ada manusia, ada jin, dan ada malaikat. Apa perbedaan antara malaikat, jin, dan manusia? Yang pertama, malaikat diciptakan dari cahaya atau nur. Jin diciptakan dari api. Manusia diciptakan dari tanah. Malaikat termasuk makhluk gaib. Jin juga makhluk gaib. Manusia makhluk nyata karena terlihat oleh mata. Yang ketiga, malaikat selalu taat dan patuh terhadap perintah Allah. Jin ada yang patuh dan ada yang durhaka terhadap perintah Allah. Manusia ada yang patuh dan ada yang durhaka terhadap perintah Allah. Malaikat tidak memerlukan makan dan minum. Jin memerlukan makan dan minum. Manusia memerlukan makan dan minum. Malaikat tidak berjenis kelamin. Jin berjenis kelamin. Manusia juga berjenis kelamin. Yang keenam, pikiran malaikat jernih dan lurus. Pikirannya jin berubah-ubah. Pikiran manusia berubah-ubah. Malaikat tidak memiliki nafsu. Jin memiliki nafsu. Manusia memiliki nafsu. Yang kedelapan, malaikat hidup di alam malakut. Jin hidup di alam jin, sedangkan manusia hidup di alam dunia. Inilah perbedaan makhluk malaikat, jin, dan manusia. Adapun Al-Quran tidak menyebutkan berapa jumlah malaikat secara pasti. Namun ada penjelasan melalui hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik bahwa pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berisra Mi'raj
dan bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam yang sedang bersandar di Baitul Ma'mur. Di sana terdapat 70.000 malaikat. Dari penjelasan riwayat hadis menandakan jumlah malaikat itu sangat banyak. Namun di bagian ini akan dijelaskan malaikat-malaikat dan namanya yang tercantum di dalam Al-Quran atau hadis. Ada 10 nama malaikat. Yang pertama adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril ini menyampaikan wahyu kepada Nabi dan Rasul. Nama lain dari malaikat Jibril, Ruhul Qudus atau Ruhul Al-Amin atau Namus. Yang kedua, malaikat Mikail. Malaikat Mikail bertugas untuk mengatur kesejahteraan makhluk, yaitu menyampaikan rezeki, membagi hujan atau menurunkan hujan, melepaskan angin. Yang ketiga, malaikat Israfil. Malaikat Israfil bertugas meniup trompet sangkakala saat dimulainya kiamat hingga saat hari berbangkit di alam mahsyar. Yang keempat, malaikat Israel bertugas untuk mencabut nyawa seluruh makhluk, baik itu manusia, jin, iblis, setan, dan juga malaikat jika sudah waktunya tiba. Yang kelima, yaitu malaikat Mungkar, malaikat Nakir. Malaikat Mungkar dan Nakir ini malaikat yang menanyakan, bertugas menanyai manusia ketika sudah berada di alam kubur. Malaikat Mungkar dan Nakir. Yang selanjutnya malaikat Raqib. Malaikat Raqib dan Atid. Raqib bertugas mencatat amal baik sejak manusia itu balik hingga manusia itu mati atau di akhir hayatnya. Malaikat Atid mencatat amal keburukan manusia. Yang selanjutnya malaikat Ridwan bertugas menjaga dan mengatur penghuni surga. Malaikat Malik bertugas untuk menjaga neraka. Malaikat Malik ini disebut juga malaikat Zabaniyah. Anak-anak, inilah nama-nama malaikat yang wajib kita ketahui. Maka dengan mengetahui tugas malaikat, ada hikmah yang kita petik anak-anak. Memberi motivasi kita untuk selalu taat dan bertakwa kepada Allah. Karena apa? Malaikat selalu mengawasi perkataan dan perbuatan kita. Memberikan optimis kepada kita untuk selalu berusaha agar diberikan rezeki oleh Allah. Memotivasi kita untuk selalu beramal soleh sebagai bekal hidup kelak ketika menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anak, perilaku beriman kepada malaikat dalam keseharian dapat kita wujudkan. Iman kepada malaikat Jibril dapat kita tunjukkan dengan selalu berusaha mencari dan memohon hidayah kepada Allah. Bersyukur dengan cara banyak berbagi ilmu. Iman kepada malaikat Malik selalu berusaha semaksimal. Iman kepada malaikat Mikail berusaha mencari rezeki yang baik dan halal. Iman kepada malaikat Israfil dapat dilakukan dengan memohon kepada Allah
agar diselamatkan dalam menghadapi musibah huru-hara dunia maupun saat terjadinya hari kiamat. Beriman kepada malaikat Israel berusaha mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian. Berdoa agar selalu terhindar dari siksaan sakaratul maut. Iman kepada malaikat Munkar dan Nakir, selalu memohon kepada Allah agar dilapangkan kubur di alam kubur dan diringankan siksa kubur. Iman kepada malaikat Raqib Atid, selalu memiliki niat baik dalam segala ucap maupun perbuatan. Iman kepada malaikat Atid, menjauhi niat buruk, perkataan yang kotor, menjauhi perbuatan jelek. Iman kepada malaikat Ridwan, selalu memohon kepada Allah agar dimasukkan surga dengan aman, menciptakan kedamaian dan ketentraman dunia ini. Iman kepada malaikat Malik, kita selalu berdoa memohon kepada Allah agar dihindarkan dari siksa api neraka. Anak-anakku, dengan beriman kepada Allah akan memberikan motivasi kita untuk selalu taat dan bertakwa. Berhati-hati dalam bertindak karena segala perbuatan kita diawasi oleh malaikat. Memberikan rasa optimis untuk selalu berusaha karena Allah. Memotivasi kita untuk selalu beramal soleh, giat dan tekun serta berusaha. Menumbuhkan rasa syukur kepada Allah. Ini hikmah kepada malaikat-malaikat Allah. Apa fungsinya dalam hidup? Yang pertama, memberi semangat agar selalu bertakwa. Harus yakin bahwa segala tingkah laku kita diawasi oleh malaikat akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Bahwa rezeki yang kita peroleh ini melalui malaikat Mikael untuk mendorong manusia agar menerima rezeki dengan ikhlas, bersyukur atas rezeki ini menjadi rezeki yang barokah. Demikian tadi anak-anak materi kita pada hari ini. Catat materi pada hari ini. Bila sudah selesai, foto dan kirimkan ke Google Classroom kalian sebagai nilai tugas bab ini. Alhamdulillah, semoga bermanfaat bagi kalian semuanya. Tetap sehat, tetap semangat. Bapak akhiri, wallahu mu'afiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.